Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi raditu lillahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TVRI Stasiun Maluku yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada bulan yang sangat luar biasa ini. Dan tentu Ramadan tidak sekedar hanya ibadah puasa dengan arus mainstream menahan lapar dan haus. Tetapi Ramadan juga menghadirkan nilai-nilai inspiratif secara sosial yang luar biasa. Dengan ibadah puasa, rasanya juga kita diajarkan untuk merasakan bagaimana penderitaan orang lain. Terutama orang-orang yang secara strata ekonomi memiliki tingkatan lebih rendah daripada kita. Karena itu, Al-Quranul Karim mengingatkan kita semua surah yang sama-sama kita hafal, surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau kita mencoba menerjemahkan surah ini dengan terjemahan yang agak update, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Adalah orang-orang yang enggak peduli dengan anak yatim, orang-orang yang menghardik orang miskin, orang-orang yang rasa sosialnya menjadi sangat rendah ketika berhubungan dengan urusan-urusan berbagi. Karena itu ketika kita berada di Ramadan, ketika kita berada di bulan puasa, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan lapar dari mulai azan subuh berkumandang sampai dengan azan maghrib saat masuk sholat maghrib. Di samping untuk melakukan pengendalian diri, membersihkan jiwa kita, mengasah jasmani kita agar lebih sehat, tetapi urusan juga mengasah nurani, di mana kita bisa merasakan bagaimana tidak enaknya tidak punya makanan, tidak enaknya merasa lapar dan haus, tidak enaknya dalam situasi serba kurang. Itulah kenapa kemudian ibadah puasa, salah satu poin terpentingnya adalah membentuk solidaritas sosial. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pemirsa TVRI Stasiun Maluku yang berbahagia. Islam tentu tidak hanya berkaitan dengan ibadah personal. Walaupun ibadah puasa, ibadah sholat seringkali dikatakan sebagai ibadah personal. Tetapi kedua ibadah itu, terutama ibadah puasa, diharapkan juga arahnya adalah membentuk ibadah sosial. Sesungguhnya kesolehan pribadi seorang yang terbentuk karena ibadah personalnya tidak akan berarti apa-apa kalau tidak kemudian meninggikan kesolehan sosialnya. Seorang yang pergi haji 9 kali, umroh 12 kali, bangun 1000 masjid, tetapi kalau kemudian tetangganya kelaparan, tetangganya roboh rumahnya, tetangganya tak mampu bayar SPP anaknya, tetangganya tak mampu beli beras, lantas apa kemudian hebatnya ibadah pribadi yang dia lakukan? Karena itu ketika bicara menjadi transformasi dari seorang muslim menjadi seorang mukmin, maka sejatinya ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW juga membuat kita bertransformasi dari sekedar ibadah pribadi yang membentuk kesolehan pribadi. Ketaatan kita, kedisiplinan kita sholat, ketawaduan kita, ketundukan hati kita akan kemudian sangat luar biasa bersinergi dan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat di mata Allah Subhanahu wa taala apabila ketaatan pribadi itu kemudian digabung dengan kesolehan sosial, digabung dengan kepedulian kita secara sosial, digabung dengan bagaimana
kita bisa merasakan rasa tidak enak yang dimiliki oleh orang lain. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa TVRI Stasiun Maluku yang berbahagia. Bayangkan kita sementara ini sedang menunggu detik-detik azan kumandang. Dan coba lihat meja makan kita, seluruh makanan enak tersaji di situ. Standar kita ada es buah, ada soto, ada sayur capcay, dan semua yang bisa kita nikmati. Tapi coba bayangkan orang-orang yang berada di bawah kita, yang mungkin sahur tadi pagi hanya dengan sepotong roti dan meminum 1 gelas air putih. Lalu ketika berbuka, mereka tidak memiliki apa-apa. Jauh di bawah standar kita. Itu untuk apa? Untuk melatih bagaimana perasaan kita sebagai manusia. Bahwa masih banyak orang yang tidak seberuntung kita. Masih banyak orang yang jauh berada di bawah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia. Di samping itu, sesudah kita melatih rasa solidaritas sosial kita, rasa yang tidak enak ini ketika melihat orang merasa susah, akan membuat rasa syukur kita semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan makanan yang kita punya hari ini, dengan rumah tempat kita berteduh yang baik, dengan kendaraan yang kita punya, dengan kesehatan yang kita punya, lalu kita kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan pada diri kita, ya Rabbana, ya Allah, alhamdulillah, Engkau berikan semua yang aku butuhkan hari ini. Sungguh segala sesuatu terbaik pasti datang darimu, dan betapa beruntungnya diriku hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu ketika berada dalam ibadah puasa dan bulan Ramadan, Rasulullah SAW berkali-kali mencontohkan bagaimana beliau berbagi di bulan Ramadan. Bagaimana beliau meningkatkan kesetiakawanan sosial beliau. Berorientasi pada sosial yang luar biasa. Dalam hadis-hadis yang berorientasi sosial, berorientasi berbagi dengan orang lain, Nabi mengatakan, jika seseorang berpuasa lalu memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa, dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang itu tanpa mengurangi pahala yang dimiliki orang tersebut. Masya Allah, ini menjadi hal yang luar biasa. Bahwa berbagi dalam bulan Ramadan menjadi sebuah cara untuk mendapatkan pahala. Tetapi sebenarnya berbagi adalah sebuah oase untuk menyehatkan jiwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah data yang menarik disebutkan oleh National Health Institute, sebuah badan penelitian kesehatan mental dari Amerika, bahwa orang-orang yang sehat jiwanya adalah orang-orang yang sering berbagi. Orang-orang yang mau bagi-bagi, tidak hanya mau tambah-tambah dalam hidupnya. Karena berapa banyak manusia yang rakus, hanya ingin mengumpulkan tapi tidak mau berbagi. Maka betapa hari ini puasa mengajarkan solidaritas sosial. Mau berbagi, mau berderma, sesungguhnya itu menyehatkan jiwa. Data itu terangkum dengan mengatakan apa? Ketika seseorang memberi kepada orang lain, ada getaran rasa nikmat dalam kolbunya, dalam hatinya, dalam otaknya, yang kemudian merangkum sebagian besar saraf-saraf untuk membuat dia bahagia. Ada hormon yang membuat dia bahagia ketika melihat kebahagiaan orang lain. Begitulah kemudian bagaimana Islam mengatur ritme puasa agar kemudian bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Selamat menunggu saat-saat berbuka puasa. Jangan lupa, mari berbagi setiap hari. Allah menyukai orang-orang yang berbagi, karena harta kita tidak akan pernah kita bawa, kecuali harta itu dibagikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf untuk kekurangan. Selamat berbuka puasa. Allah muafiq ila aqwamit thariq. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.